Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, kami dari kelas FPGAA kelompok 1 akan menampilkan proyek kami yang berjudul Vending Machine berbasis FPGA dengan Finite State Machine. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Faradiba Anissa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Prasetya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pramesti Utami. Perkenalkan, nama saya Perdana Semera Salaturayi. Perkenalkan, nama saya Roshida Salica Rusdato Putri. Saya Tio Syaifuddin. Berikut daftar isi yang akan kami tampilkan pada hari ini. Yang pertama ada vending machine, berisi pengertian dan cara kerja vending machine. Yang kedua ada pengertian FSM dan diagram FSM. Yang ketiga ada source code implementasi. Yang keempat ada source code simulasi. Yang kelima kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Materi pertama, vending machine, akan disampaikan oleh Perdana Semeru. Oke, jadi yang pertama, vending machine itu apa? Vending machine merupakan suatu alat atau mesin yang berbentuk seperti kulkas kaca yang berfungsi untuk menjual makanan atau minuman ringan secara otomatis, tanpa adanya kasir atau operator. Cara kerja vending machine, pertama pembeli memilih produk yang diinginkan. Setelah itu mesin akan mengecek produknya ada atau tidak. Setelah itu pembeli memasukkan uang, lalu mesin akan menghitung uangnya hingga cukup. Jika uangnya cukup, maka produk akan dikeluarkan beserta uang kembaliannya jika diperlukan kembalian. Jika uangnya tidak cukup, maka pembeli dapat menekan tombol cancel untuk mengembalikan uang yang dimasukkan tadi. Selanjutnya, materi Finite State Machine akan dibacakan oleh Tio Syaifuddin. FSM atau Finite State Machine adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut: state atau sebuah keadaan, event, kejadian, dan action sebuah aksi. Ya baik, ini adalah state diagram dari Finite State Machine tentang vending machine yang kami buat di proyek ini. Jadi di sini FSM yang digunakan adalah jenis Moore, di mana dapat kita lihat di sini output itu berada pada state-nya. Nah, di sini ada 4 state yang menghasilkan output gitu, menghasilkan keluaran. Dan juga dalam pengerjaan Finite State Machine ini, dalam pengerjaan vending machine ini, di sini kami menerapkan 3 produk ya. Di sini ada mineral, teh, dan juga kopi. Ada 3 produk. Nah, bisa kita baca dari Finite State Machine ini. Yang pertama itu initialize, yaitu bagian inisialisasi. Di sini user diminta untuk memasukkan input. User diminta untuk memilih antara sel 1, select 1, sel 2, atau sel 3. Nah, di sini saya contohkan apabila user memilih sel 1. Dapat kita lihat pada saat user memilih sel 1, dia akan lanjut ke state select 1. Nah, di bagian select 1 ini user tidak diminta untuk memasukkan input. Ini yang bekerja adalah prosesnya bekerja sendiri, di mana dia mengecek nilai dari mineral count. Mineral count ini adalah jumlah mineral yang ada di vending machine. Apabila mineral count-nya lebih dari 0, berarti menandakan mineralnya tersedia, maka ia akan lanjut ke state waiting 1. Apabila mineral count sama dengan 0 yang menandakan mineral tidak tersedia, maka dia akan kembali ke initialize untuk meminta user kembali untuk memilih produknya lagi gitu. Nah, misalkan ini produknya tersedia, maka ia akan lanjut ke waiting 1. Nah, di waiting 1 ini dia akan menunggu user memasukkan uang sampai jumlahnya cukup. Apabila uangnya cukup, bisa kita lihat money lebih dari sama dengan mineral cost, uang lebih dari atau sama dengan harga mineral, maka ia akan masuk ke state mineral. Nah, apabila uangnya belum cukup, maka user diminta untuk memasukkan uang. Nah, dimisalkan ini dia ada 4. Ya, bukan dimisalkan, di sini di sistem kami ada pilihan 4 uang. Nominal Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Nah, dimisalkan user memasukkan uang 1.000, maka nilai 1.000 akan bernilai 1, Rp1.000 bernilai 1, maka ia akan masuk ke state 11. Di state 11 ini,
terjadi sebuah proses di mana nilai money akan ditambah dengan nilai 1000. Nah, setelah itu akan kembali lagi ke state waiting. Di state waiting ini dia akan memeriksa kembali apakah uangnya sudah cukup atau belum. Kalau belum cukup, maka user diminta untuk memasukkan uang kembali. Nah, kalau misalkan sudah cukup, maka ia akan masuk ke state mineral. Bisa kita lihat di state mineral itu ada tulisan warna kuning yang menandakan ia menghasilkan keluaran, di mana keluarannya itu ada 2, yaitu produk sama dengan 1, change sama dengan money dikurang M-cost, yang artinya kembalian sama dengan uang dikurang harga dari mineral. Nah, kemudian apabila user pada saat memasukkan uangnya belum mencukupi dan ia ingin membatalkan transaksi, maka ia dapat menekan tombol cancel. Apabila dia menekan tombol cancel, maka ia akan lanjut ke state cancel. Di state cancel ini akan menghasilkan keluaran berupa return sama dengan money, yang berarti uangnya akan dikembalikan sejumlah dengan uang yang berada di state waiting 1 tadi. Nah, untuk bagan yang lain, itu kan ada bagan select 1, select 2, dan select 3 itu sama saja. Yang membedakannya hanyalah yang pertama itu untuk mineral, yang kedua untuk teh, yang ketiga untuk kopi. Selanjutnya, source code implementasi akan dibacakan oleh Farah Dibanisa dan Roshida Salica. Baik, saya akan menjelaskan bagian source code implementasi. Yang pertama ada bagian entity. Di bagian ini didefinisikan input-output yang akan dipakai dalam program. Input yang dibutuhkan di sini adalah quote, reset, sel 1, sel 2, sel 3, cancel, money, RP1000, RP2000, RP5000, dan RP10000. Sedangkan output yang dibutuhkan adalah produk, change atau kembalian, dan RTM atau return. Selanjutnya ada bagian arsitektur. Pertama, di bagian arsitektur ini didefinisikan 3 shared variable, yaitu mineral count dengan nilai awal integer 10, T-count dengan nilai awal integer 1, dan mineral count dengan nilai awal integer 4. Kemudian dideklarasikan sebuah tipe data baru, yaitu state type, yang berisi state dalam program. Lalu di bawahnya ada sinyal parent S dan next S yang bertipe data state type. Nah, selanjutnya ada proses-proses yang akan berjalan dalam vending machine ini. Proses bagian pertama ini berisi sebuah seleksi kondisi. Ketika reset bernilai 1, maka current S akan kembali ke initialize, atau bisa dikatakan vending machine dalam keadaan awal. Ketika clock dalam kondisi tepi naik, maka current S berada dalam state yang sama dengan next S. Lalu kemudian proses bagian 2 berisi variabel-variabel dan seleksi kondisi untuk menentukan bagaimana jalannya program jika current S berada dalam state tertentu. Variabel-variabel yang dideklarasikan di sini ada mineral cost, tea cost, coffee cost yang diberi nilai awal sesuai harga tiap item. Tiap item itu maksudnya air mineral, teh, dan kopi. Lalu mineral cost ini bernilai 0011 atau 3 yang menunjukkan harga air mineral adalah 3.000. Tea cost bernilai 0101 atau 5 yang menunjukkan harga air mineral adalah 5.000. Coffee cost bernilai 0111 atau 7 yang menunjukkan harga kopi adalah 7.000. Selain itu, ada juga variabel RP1000 cost yang bernilai 0001 untuk merepresentasikan Rp1.000. RP2000 cost yang bernilai 0010 untuk merepresentasikan Rp2.000, RP5000 cost yang bernilai 0101 untuk merepresentasikan Rp5.000, dan RP10.000 cost yang bernilai 1010 untuk merepresentasikan Rp10.000.
Kemudian di bawahnya ada case statement yang berfungsi untuk menentukan next step berdasarkan pada current state dan input saat itu. Jika current state atau current S atau current state berada pada state initialize, dan jika ada input berupa sel 1 sama dengan 1, dan sel 2 sama dengan 0, sel 3 sama dengan 0, maka next S akan berpindah ke select 1. Jika ada input berupa sel 1 sama dengan 0, sel 2 sama dengan 1, dan sel 3 sama dengan 0, maka next S akan berpindah ke select 2. Dan jika input berupa sel 1 sama dengan 0, sel 2 sama dengan 0, sel 3 sama dengan 1, maka next S akan berpindah ke select 3. Sedangkan jika ketiga kondisi tadi tidak terpenuhi, atau artinya tidak ada input dari sel 1, sel 2, sel 3, maka next S akan tetap berada di initialize atau masih dalam keadaan awal. Nah, selanjutnya ketika current S berada di CCL, di state CCL, RTN atau return akan menyimpan nilai money. Kemudian money akan diset ke nilai 0000 dan next S akan berada di initialize. Nah, selanjutnya ketika current S berada di select 1 dan mineral con itu bernilai mineral con lebih dari 0 atau bisa dikatakan stok air mineral masih ada, maka next S akan berpindah ke waiting 1. Jika stok kosong, maka next S berpindah ke initialize. Kemudian, ketika current S berada di waiting 1 dan terdapat input cancel 1, maka next S-nya akan berpindah ke set cancel atau ke CCL. Tapi jika tidak ada input cancel 1 tersebut, dan misal nilai money lebih dari sama dengan nilai mineral cost atau harga air mineralnya, maka next S dapat langsung berganti ke state mineral. Jika nilai money masih di bawah mineral cost, maka masih harus dimasukkan uang ke vending machine. Ketika uang yang dimasukkan adalah 1.000 atau inputannya Rp 1.000 sama dengan 1, Rp 2.000 sama dengan 0, Rp 5.000 sama dengan 0, dan Rp 10.000 sama dengan 0, maka next S akan berada di state 11. Ketika uang yang dimasukkan adalah 2.000 atau inputannya yaitu Rp 1.000 sama dengan 0, Rp 2.000 sama dengan 1, Rp 5.000 sama dengan 0, dan Rp 10.000 sama dengan 0, maka next S akan berpindah ke state 12. Ketika uang yang dimasukkan adalah 5.000 atau dalam kondisi Rp 1.000 sama dengan 0, Rp 2.000 sama dengan 0, Rp 5.000 sama dengan 1, dan Rp 10.000 sama dengan 0, maka next S akan berada di state 13. Dan ketika uang yang dimasukkan adalah 10.000, atau bisa dikatakan inputannya itu Rp 1.000 sama dengan 0, Rp 2.000 sama dengan 0, Rp 5.000 sama dengan 0, dan Rp 10.000-nya sama dengan 1, maka next S akan berpindah ke state 14. Ketika keempat kondisi tadi tidak ada yang terpenuhi, maka next S akan tetap berada di waiting 1. Selanjutnya, ketika current S berada di state 11, maka money akan menyimpan nilai money sebelumnya ditambah dengan nilai Rp 1.000 cost atau ditambah dengan 0001. Dan next S akan kembali ke state waiting 1. Ketika current S berada di state 12, maka money akan menyimpan nilai money sebelumnya ditambah dengan nilai Rp 2.000 cost atau ditambah dengan 0010,
dan next S akan kembali ke waiting 1. Ketika current S berada di state 1.3, maka money akan menyimpan nilai money sebelumnya ditambah dengan nilai Rp5.000 cost atau ditambah dengan 0101 dan next S akan kembali ke waiting 1. Dan ketika current S berada di state 1.4, maka money akan menyimpan nilai money sebelumnya ditambah dengan nilai Rp10.000 cost atau ditambah dengan 1010 dan next S akan kembali ke waiting 1. Sedangkan jika current S berada di mineral, maka produk akan bernilai 1, yang berarti 1 air mineral akan dikeluarkan dari vending machine. Lalu, nilai change atau kembaliannya akan bernilai sama dengan money dikurangi dengan mineral cost. Setelah itu, nilai money akan di-set menjadi 0000. Nilai money akan dikurangi 1 karena produk telah berkurang 1, dan next S akan berada di initialize atau kembali ke awal program. Di slide bagian ini, cara kerjanya sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanyalah baris-baris kode ini khusus untuk pembelian teh, sedangkan slide tadi untuk pembelian air mineral. Cara kerja pada baris program di slide ini juga sama dengan 2 slide sebelumnya, hanya saja kode program pada slide ini dibuat untuk pemesanan kopi. Selanjutnya, source code simulasi akan disampaikan oleh Rashida Salica, Fikri Prasetya, dan Mutiara Pramesti. Ini merupakan input atau output yang ada pada program. Ini merupakan gambar desain peletakan input dan outputnya menggunakan bank 0 dan bank 1. Fungsi dan arti input. Clock pada pin C9 berfungsi mengganti state sekarang menjadi state selanjutnya. Reset pada pin C15 menetapkan program dalam state initialize. Sel 1 pada pin L13 merupakan input apabila pengguna memilih air mineral. Sel 2 pada pin L14 merupakan input apabila pengguna memilih teh. Sel 3 pada pin H18 merupakan input apabila pengguna memilih kopi. Cancel pada pin A3 merupakan input apabila pengguna ingin membatalkan pembelian. Money yang berisi 4 bit. Bit keempat pada pin F8, bit ketiga pada pin D7, bit kedua pada pin E7, dan bit pertama pada pin A6 merupakan penghitung total uang yang dimasukkan pengguna. Rp1000 pada pin A15 untuk memilah uang yang akan dimasukkan pengguna. Bernilai 1 ketika pengguna sudah memasukkan uang Rp1000. Rp2000 pada pin F10 berfungsi memilah uang Rp2000 yang dimasukkan pengguna. Bernilai 1 ketika pengguna sudah memasukkan uang Rp2000. Rp5000 pada pin D12 memilah uang Rp5000 yang dimasukkan pengguna. Bernilai 1 ketika pengguna sudah memasukkan uang Rp5000. Rp10.000 pada pin G10 memilah uang Rp10.000 yang dimasukkan pengguna. Bernilai 1 ketika pengguna sudah memasukkan uang Rp10.000. Selanjutnya, fungsi dan arti output. Output di sini ada 3. Yang pertama, produk pada pin C3 mengeluarkan produk yang dipilih bernilai 1 jika pengguna sudah memasukkan uang yang cukup untuk membeli produk. Change di sini ada 4 bit. Bit keempat pada pin E11, bit ketiga pada pin C11, bit kedua pada pin E9, dan bit pertama pada pin E8 untuk menghitung total kembalian. Dan yang terakhir ada return atau RTN, ada 4 bit. Bit keempat pada pin A13, bit kedua pada pin A16, bit kedua pada pin D14, dan bit pertama pada pin A14 untuk mengembalikan uang apabila pengguna membatalkan pembelian produk. Ini merupakan port map-nya. Clock prosesnya di sini clock akan diberi nilai 0, lalu menunggu selama clock period dibagi 2. Selanjutnya clock diberi nilai 1 dan menunggu selama clock period dibagi 2, lalu end proses. Itu clock prosesnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Prasetya.
Baik, selanjutnya masuk ke stimulus proses pada simulasi 1. Pada saat simulasi, program pertama menunggu selama 5 nanosecond. Setelah itu, sel 1 diberi nilai 1. Ketika sel 1 diberi nilai 1, maka next step-nya di-set menjadi weighting 1. Setelah itu, setelah terjadi tepi naik, maka step selanjutnya masuk ke select 1. Setelah itu, sel 1 di-set lagi menjadi 0, kemudian menunggu lagi selama 10 nanosecond. Setelah itu signal RP5000 di-set menjadi 1, dan ketika signal RP5000 di-set menjadi 1, maka next step-nya di-set menjadi state 1.3. Setelah itu menunggu selama 10 nanosecond, dan ketika terjadi tepi naik pada clock setelah RP5000 di-set menjadi 1, maka current state berubah menjadi state 1.3. Di state 1.3, money akan berubah nilai menjadi 0101. Kemudian menunggu selama 10 nanosecond, dan 5000 di-set lagi menjadi 0. Setelah money menjadi 0101, ini sudah memenuhi kondisi untuk mencapai state mineral. Setelah terjadi tepi naik pada clock, maka current state berganti menjadi state mineral. Di state mineral ini, produk akan di-set 1, kemudian change di sini akan berubah. Setelah itu produk di-set jadi 0 lagi. Kemudian masuk ke simulasi 2, stimulus proses simulasi 2. Pertama, program akan menunggu selama 5 nanosecond, kemudian sel 3 di-set menjadi 1, maka next step-nya akan menjadi ke weighting 3. Di weighting 3, setelah itu menunggu selama 10 nanosecond, sel 3 di-set lagi menjadi 0, kemudian menunggu lagi selama 10 nanosecond, dan ketika terjadi tepi naik pada clock, maka state sudah berganti ke weighting 3. Kemudian signal RP5000 di-set menjadi 1. Hal ini memenuhi kondisi untuk mengeset next step menjadi state 1.3. Pada state 1.3 tadi, nilai money akan bertambah dengan signal dengan variabel RP5000 cost, sehingga nilai money menjadi 0101. Kemudian karena money masih belum mencukupi untuk masuk ke step teh, maka next step akan kembali lagi ke waiting untuk menunggu input selanjutnya. Kemudian setelah itu RP2000 di-set jadi 1, dan menunggu tepi naik pada clock, maka ketika terjadi tepi naik pada clock, next step akan diubah menjadi state 1.2. Dan di state 1.2, money ditambah dengan RP2000 cost. Setelah itu menunggu selama 10 nanosecond, dan ketika money sudah memenuhi kondisi, maka next step-nya akan berganti ke step teh, dan RP2000 di-set lagi menjadi 0. Nah, menunggu tepi naik dari clock, dan ketika tepi naik sudah terjadi, maka step berganti menjadi step teh. Di step teh, produk sama dengan 1, kemudian karena nilainya sama dengan nilai money sama dengan nilai teh cost, maka change jadi 0. Kemudian money dinolkan kembali. Kemudian end proses. Simulasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Pramesti. Pada simulasi 3 ini, kita akan melakukan pengetesan berupa memesan teh dengan uang 10.000, lalu memesannya kembali, namun jumlah teh sudah tidak tersedia, sehingga tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Yang pertama, program akan menunggu selama 5 nanosekon, baru kemudian clock-nya akan berjalan. Kemudian, kita akan memberikan nilai 1 pada sel 2, artinya, jika sel 2 bernilai 1, maka dia akan masuk ke stage selanjutnya, yaitu select 2. Nah, lalu pada select 2 akan ada pengecekan berupa T-count lebih besar dari 0. Dalam hal ini, T-count ini bernilai 1. Kemudian, setelahnya akan masuk ke stage selanjutnya, yaitu waiting 2. Pada waiting 2, dapat dilihat akan menunggu 10 nanosecond terlebih dahulu, kemudian pada saat waiting 2, kita akan memasukkan uang, yaitu uangnya berjumlah 10.000. Kemudian,
setelah memasukkan uang 10.000 akan kembali lagi ke waiting, ke state waiting 2 untuk pengecekan apakah uangnya sudah cukup untuk membayar produk, dalam hari ini produknya adalah teh atau belum. Jika sudah, maka akan lanjut ke state selanjutnya, yaitu state T atau state teh. Nah, di state T ini akan ada penghitungan apakah uang sudah lebih atau belum. Jika sudah, maka produk akan dikeluarkan. Lalu akan dilihat lagi apakah nilainya melebihi dari harga produk atau tidak. Jika melebihi, maka akan ada change. Nah, dapat kita lihat di simulasi money pertama pada saat kita memasukkan 10.000, nilainya akan dinotasikan sebagai digit biner sehingga nilainya adalah 1010. Kemudian untuk change-nya itu karena harga produk tehnya adalah 5.000, maka akan dikeluarkan kembali sejumlah 5.000 atau dalam digit binernya 0101. Kemudian setelah sudah selesai dalam state T yang terakhir, maka akan kembali ke tahap inisialisasi awal. Pada saat inisialisasi awal akan kembali lagi ke state select 2 karena kita akan memesannya kembali. Namun pada saat setelah masuk ke state waiting 2, karena T count-nya itu sudah 0, tidak ada, maka uangnya sudah dimasukkan akan dikeluarkan kembali, di mana otomatis nilai uang yang sudah dimasukkan pertama kali akan berubah nilainya menjadi 0, karena produk tidak ada. Kemudian selanjutnya simulasi keempat. Pengetesannya berupa akan memesan kopi dengan uang 1.000 lalu di-cancel karena tidak jadi membeli karena uangnya kurang, sehingga uang akan dikembalikan. Nah, sama seperti yang tadi, yang pertama, program akan menunggu selama 5 nanosekund terlebih dahulu, baru kemudian menjalankan program selanjutnya. Kemudian, sel 3 akan di-set nilainya menjadi 1, artinya akan masuk ke state select 3. Nah, pada state select 3 ini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah nilai coffee count lebih besar daripada 0. Kemudian, jika benar, maka akan menunggu waktu 10 nanosecond. Nah, lalu akan masuk ke state selanjutnya, yaitu state waiting 3. Pada state waiting 3, ini kita akan memasukkan uang. Kita menunggu selama 10 sekon, kemudian memasukkan uang Rp1.000, mana kita akan mengesetnya Rp1.000 menjadi nilainya 1. Kemudian setelah memasukkan uang akan melakukan pengecekan apakah uangnya sudah cukup untuk membayar kopi atau belum. Jika belum, maka akan kembali lagi ke state waiting 3. Pada state waiting 3 kita tidak memasukkan uang lagi, jadi kita hanya memasukkan uang Rp1.000. Dapat lihat pada simulasi kita hanya memasukkan uang dengan 1.000 atau dalam binernya itu 0001. Kemudian setelah memasukkan uang, user dapat memilih untuk meng-cancelnya. Nah, pada saat cancel bernilai 1, maka akan masuk ke state selanjutnya. Nah, state di dalam cancel ini bahwa jumlah uang akan sama dengan return. Nah, kemudian nilai uang akan bernilai dengan 0. Nah, setelah itu akan kembali ke initialize awal. Selanjutnya, kesimpulan dan daftar pustaka akan disampaikan oleh Roshida Salica. Kesimpulan yang kami dapatkan pada tugas proyek ini adalah pengontrol vending machine berbasis FPGA saat ini diimplementasikan menggunakan FSM dengan bantuan Sealing ISA Design Suite. Desain ini diverifikasi pada papan pengembangan FPGA Spartan 3. Sistem vending berbasis state machine ini memiliki keuntungan, yakni meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya pengembangan sistem, dan mempercepat waktu ke pasar. Selain itu, vending machine berbasis FPGA juga memberikan respon yang cepat dan mudah digunakan oleh orang awam. Mesin yang dirancang dapat digunakan untuk banyak aplikasi dan dapat dengan mudah meningkatkan jumlah pilihan. Sistem kontrol hanya dibuat berdasarkan simulasi pada software, tidak sampai diimplementasikan kepada level hardware. Oleh karena itu, untuk kedepannya dapat dikembangkan hingga level hardware dan dapat dijalankan pada papan FPGA, agar dapat diaplikasikan ke dalam model yang nyata. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam mengerjakan tugas proyek ini.
Yang pertama ada jurnal dari Mongga A berjudul Finite State Machine Based Vending Machine Controller with Auto Billing Features, International Journal of VLSI Design and Communication Systems. Yang kedua, jurnal dari Rahadian MF berjudul Penerapan Metode Finite State Machine pada Game The Relationship. Yang ketiga, datasheet Spartan 3E. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.